Saat aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga demi membesarkan anak, suamiku justru semakin dingin dan menjauh, hingga sebuah rekaman suara yang tak sengaja kudengar membongkar percakapan rahasia yang mengubah semua keyakinanku tentang cinta, kesetiaan, dan arti sebuah pernikahan. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Langkah kakiku terasa berat saat melangkah keluar dari gedung kantor yang selama 6 tahun terakhir menjadi tempatku mengaktualisasikan diri. Di tanganku, sebuah kardus berisi barang-barang pribadi menjadi saksi bisu keputusan terbesarku, mengundurkan diri dari posisi manajer keuangan demi menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Keputusan ini tak diambil dalam semalam. Setelah keakhiran anak pertama kami, Arya, hatiku selalu tersayat setiap kali harus meninggalkannya bersama pengasuh. Malam itu, di meja makan yang hangat, aku dan suamiku, Mas Hendra, sepakat bahwa tumbuh kembang Arya adalah prioritas utama kami melebihi karir atau angka di rekening bank. Bulan-bulan pertama menjalani peran baru berjalan penuh warna meski melelahkan. Rutinitasku berubah total dari yang biasanya berkutat dengan laporan keuangan kini berhadapan dengan popok, tangisan bayi, dan tumpukan pakaian kotor. Mas Hendra sangat mendukung. Ia sering mengecup dahi dan memuji betapa hebatnya aku menjaga rumah. Suasana rumah terasa begitu manis dan harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika Arya mulai menginjak usia 1 tahun, riak kecil mulai muncul. Mas Hendra yang dulunya selalu menyempatkan pulang tepat waktu kini mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur dan kelelahan. Perubahan itu terjadi begitu halus, hingga aku hampir tidak menyadarinya pada awal. Sapaan hangat yang dulu selalu menyambutku di pintu depan perlahan berganti dengan helaan napas panjang dan wajah yang berpaling. Setiap kali aku mencoba mengajak berbincang tentang perkembangan Arya atau sekadar menanyakan harinya, Mas Hendra hanya menjawab singkat tanpa menatap mataku. Tatapannya tertuju pada layar ponsel, seolah ada dunia yang jauh lebih menarik di sana ketimbang keberadaanku di sisinya. Kehangatan yang dulu memenuhi rumah kami perlahan menguap, menyisakan dingin yang menusuk hingga ke dalam dada. Keputusan untuk berkorban demi keluarga adalah tindakan mulia, namun komunikasi yang jujur dan keterbukaan tetaplah fondasi utama dalam menjaga kehangatan sebuah hubungan. Jangan biarkan rutinitas dan kesibukan perlahan membunuh rasa peduli pada pasanganmu. Hari-hari berlalu, dan perlakuan dingin Mas Hendra bukan lagi sekadar prasangka. Setiap kali dia pulang malam, aroma lelah yang dibawanya terasa berbeda, bercampur dengan keheningan yang membentang lebar di antara kami. Aku yang menunggunya dengan hidangan hangat di meja makan seringkali harus menelan kekecewaan, karena ia memilih langsung masuk kamar tanpa menyentuh makanannya sedikitpun. Ketegangan itu akhirnya pecah suatu malam ketika aku memberanikan diri bertanya alasan kepulangannya yang selalu larut. Bukannya jawaban lembut yang kudapatkan, Mas Hendra justru menaikkan nada suaranya dan menuduhku terlalu berburuk sangka. Aku ini bekerja keras mencari nafkah untuk kamu dan Arya. Kenapa kamu justru menyudutkanku seolah aku bersenang-senang di luar? Bentaknya sambil menatapku tajam. Kalimat itu menghantam dadaku begitu keras, membuat air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku bergeming di sudut kamar, memeluk diriku sendiri di tengah kesunyian malam yang makin mencekam. Di sanalah keraguan mulai menggerogoti jiwaku. Apakah keputusanku melepas karir demi menjadi ibu rumah tangga telah membuat diriku kehilangan harga diri di mata suamiku sendiri? Menjadi ibu rumah tangga bukanlah tanda kelemahan atau ketergantungan, melainkan bentuk pengorbanan mulia. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan peranmu di rumah, termasuk pasanganmu sendiri. Sejak pertengkaran malam itu, jarak di antara kami terasa semakin membentang layaknya jurang yang tak bertepi. Mas Hendra mulai mengunci ponselnya dengan kata sandi baru dan selalu membawa benda itu kemanapun ia pergi, bahkan hingga ke kamar mandi. Gestur sederhana yang sangat berbeda dari sikap terbukanya selama bertahun-tahun pernikahan kami kini menjadi alarm bahaya di dalam benakku. Kecurigaanku kian menebal saat aku menemukan selembar struk pembelian barang mewah wanita di dalam saku celana kerjanya yang hendak kucuci. Ketika kuingat kembali, tak ada satupun barang itu yang pernah sampai ke tanganku atau menjadi hadiah di hari ulang tahunku.
Hati kecilku berbisik bahwa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan rapat. Rahasia yang perlahan menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku. Suatu sore saat Arya tertidur pulas, aku merenung di depan jendela sembari menatap gerimis yang turun membasahi dedaunan. Rasa takut dan cemas bergulat hebat di dada, memaksaku bertanya pada diri sendiri sampai kapan aku sanggup bertahan dalam kepura-puraan ini. Aku tahu, batas kesabaranku sedang diuji pada tingkat yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Kejujuran adalah napas dalam pernikahan. Sekali kebohongan kecil diberi ruang, kebiasaan itu akan mengikis rasa percaya dan merobohkan bangunan rumah tangga. Keadaan semakin memburuk ketika Mas Hendra mulai sering menyalahkan penampilan dan kepribadianku yang dianggapnya tak lagi menarik. Dalam sebuah perdebatan sengit di akhir pekan, ia melontarkan kata-kata menyakitkan bahwa pembicaraanku kini hanya seputar urusan dapur, popok bayi, dan keluhan rumah tangga. Ia membandingkanku dengan wanita-wanita karir di luar sana yang selalu tampil rapi dan berwawasan luas. Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hatiku hingga berdarah. Ia seolah lupa bahwa alasan penampilanku berubah dan dunia serba keluarga ini terjadi karena aku melepaskan impian serta karir cemerlangku demi merawat anaknya. Mataku menatap wajahnya yang dingin, mencari sosok pria penyayang yang dulu menggebu-gebu memintaku menjadi istrinya. Namun sosok itu kini benar-benar telah sirna. Aku memilih diam daripada membalas emosinya, sebab aku tak ingin Arya yang masih polos terbangun dan menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Namun di balik kediamanku, ada retakan besar yang tak lagi bisa ditutupi. Aku menyadari bahwa pengorbananku selama ini tidak dihargai, melainkan dianggap sebagai beban yang membosankan baginya. Jangan pernah membandingkan pasangan yang sedang berjuang mengurus rumah tangga dengan orang luar, karena pengorbanan waktu dan raga mereka tak bisa dinilai dengan materi. Titik balik dari semua teka-teki ini hadir pada suatu Selasa pagi yang cerah, saat Mas Hendra terburu-buru berangkat kantor dan tertinggal laptop lamanya yang biasa ia gunakan untuk bekerja di rumah. Saat aku membersihkan meja kerjanya, layar laptop yang belum terkunci sepenuhnya menampilkan sebuah folder tersembunyi berlabel data pribadi. Naluri seorang istri mendorong jari-jariku untuk membuka folder tersebut. Di dalam folder itu, terdapat beberapa berkas rekaman suara berdurasi panjang dengan tanggal kejadian beberapa bulan terakhir. Dengan tangan yang gemetar hebat dan jantung yang berdegup kencang, aku menekan tombol play pada salah satu berkas rekaman paling baru. Suara berisik khas kabin mobil terdengar, disusul oleh suara terbahak Mas Hendra yang sangat kukenal. Namun detik berikutnya, suasana hatiku membeku seketika saat mendengar suara wanita lain yang memanggilnya dengan sebutan mesra dari dalam rekaman itu. Ruangan serasa berputar dan napasku tertahan di tenggorokan saat percakapan rahasia mereka mulai terdengar jelas. Kenyataan pahit yang selama ini kutakuti akhirnya membentang nyata di depan mataku. Keberanian untuk menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu, adalah langkah awal untuk menyelamatkan diri dan mengambil kendali atas masa depanmu. Rekaman suara itu memutarkan percakapan sengit sekaligus mesra antara Mas Hendra dan wanita kolega di kantornya. Dalam rekaman itu, Mas Hendra tanpa ragu mengungkapkan rasa jenuhnya padaku dan menyebut kehidupan pernikahan kami sebagai beban yang membosankan. Ia bahkan berjanji akan mencari waktu yang tepat untuk meninggalkanku setelah mengatur pembagian aset secara diam-diam. Suara tawa renyah wanita itu menyambut setiap keluhan Mas Hendra, seolah mengolok-olok penderitaanku yang berjuang sendirian di rumah menjaga anak mereka. Setiap kata yang keluar dari speaker laptop itu seperti racun yang meresap cepat ke dalam aliran darahku, mematikan rasa percaya yang kupelihara bertahun-tahun. Keyakinanku tentang cinta sejati runtuh seketika tanpa sisa. Aku terduduk lemas di lantai dingin, memeluk erat berkas rekaman yang telah kuindahkan ke dalam penyimpanan pribadiku. Air mata tak lagi menetes, digantikan oleh rasa hampa yang amat sangat dan kemarahan yang membakar dada. Pada detik itu juga, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menjadi korban yang menangis meratapi nasib. Pengkhianatan terbesar seringkali berasal dari orang yang paling kita percayai. Namun kebenaran, seberapapun lukanya, selalu memberi kejelasan arah. Setelah kejutan pahit itu, aku menghabiskan waktu beberapa jam menangis di dalam kamar mandi dengan mengucurkan air kran agar suaraku tak terdengar oleh Arya. Namun saat melangkah keluar dan melihat wajah mungil putraku yang sedang tersenyum lelap di ranjangnya,
Timbul kekuatan baru dalam diriku. Aku sadar bahwa aku tak boleh hancur. Arya membutuhkan seorang ibu yang kuat dan berdaya. Malam harinya ketika Mas Hendra pulang dengan wajah santai tanpa rasa salah, aku bersikap seolah tidak ada hal besar yang terjadi. Aku melayaninya seperti biasa. Namun mataku tak lagi memancarkan kehangatan yang sama. Di balik ketenanganku yang tampak seperti permukaan danau tenang, ada rencana besar yang sedang kubangun untuk mengamankan masa depan aku dan anakku. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan menata ulang hidupku secara terencana. Aku mulai menghubungi teman-teman lama di dunia profesional, memperbarui portofolio kerja, dan membuka tabungan rahasia atas namaku sendiri. Aku paham betul bahwa sebelum menghadapi pertarungan terbuka, aku harus berdiri kokoh di atas kakiku sendiri terlebih dahulu. Rasa sakit akibat dikhianati bisa menjadi bahan bakar terkuat untuk membangkitkan kemandirian dan keberanian yang selama ini terpendam dalam diri. Selama 2 bulan berturut-turut, aku menjalankan peran ganda dengan sangat rapi, menjadi ibu rumah tangga penuh kasih di siang hari dan bekerja sebagai konsultan keuangan lepas di malam hari saat semua orang tertidur. Tabungan mandiriku mulai terisi kembali, memberikanku rasa aman dan kepastian bahwa aku sanggup menghidupi Arya tanpa menggantungkan hidup pada pria yang telah mengkhianatiku. Sementara itu, Mas Hendra semakin terbuai oleh rasa aman karena menganggap aku tidak tahu apa-apa tentang kebohongannya. Sikap dinginnya terus berlanjut, bahkan ia semakin berani membawa alasan tugas luar kota untuk menghabiskan akhir pekan bersama wanita tersebut. Setiap kali ia berbohong di depanku, hatiku tak lagi terasa sakit, melainkan dipenuhi rasa kasihan pada kerapuhan moralnya. Ketika seluruh persiapan finansial dan bukti pengkhianatan telah terkumpul dengan sangat matang, aku tahu saatnya telah tiba. Hari Sabtu malam itu, ketika Arya sedang menginap di rumah neneknya untuk merayakan ulang tahun, aku menyiapkan meja makan dengan 2 cangkir teh hangat dan sebuah amplop coklat tebal di tengahnya. Persiapan yang matang dan ketenangan jiwa adalah senjata terbaik dalam menghadapi pengkhianatan, bukan kemarahan impulsif yang justru merugikan diri sendiri. Mas Hendra melangkah masuk rumah dengan wajah ceria yang dibuat-buat, menyapa singkat sebelum hendak melenggang ke kamar. Namun langkahnya terhenti saat aku memanggil namanya dengan nada datar yang teramat dingin. "Duduklah dulu, Mas. Ada hal penting tentang masa depan pernikahan kita yang harus kita selesaikan malam ini," ucapku tanpa keraguan sedikitpun. Dengan raut wajah heran bercampur meremehkan, ia duduk di hadapanku dan bertanya ada masalah apa lagi yang ingin kuributkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mengambil ponselku dan memutar rekaman suara percakapannya bersama wanita selingkuhannya tepat pada bagian di mana ia berencana mencampakkanku. Wajah Mas Hendra seketika pucat pasi, matanya melotot tak percaya mendengarkan suaranya sendiri membahana di ruangan itu. Keringat dingin membasahi dahinya saat ia berusaha bersilat lidah dan mencari alasan membela diri, menyalahkan kelelahan dan kehilafan sementara. Namun aku memotong kalimatnya dengan mendorong amplop coklat berisi gugatan cerai dan bukti-bukti keuangan yang telah kusiapkan. Aku melepaskan karierku demi membesarkan anak kita, bukan untuk diinjak-injak harga diriku. Tegasku tenang namun menusuk tepat ke jantung pertahanannya. Kenyataan bahwa aku memegang bukti tak terbantahkan dan telah memiliki kesiapan finansial membuat Mas Hendra kehilangan semua daya tawar. Pria yang tadinya tinggi hati dan selalu memandangku sebelah mata kini berlutut di lantai sambil memegang kakiku, memohon ampun dengan derai air mata yang tak terbendung. Ia mengaku menyesal dan berjanji akan memutuskan hubungan dengan wanita itu malam ini juga. Penyesalannya tampak begitu dalam saat ia menyadari bahwa kenyamanan dan keteraturan rumah tangga yang dinikmatinya selama ini adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan istri yang dilukainya. Namun bagiku, rasa percaya yang telah hancur berkeping-keping tidak bisa dirangkai kembali hanya dengan kata maaf yang terucap di bawah ancaman perpisahan. Aku menatapnya tanpa iba, sebab luka yang digoreskannya telah terpatri terlalu dalam. Malam itu berakhir tanpa keputusan gegabah. Aku memintanya keluar dari rumah sementara waktu agar kami berdua bisa berpikir jernih tanpa intimidasi emosional. Saat pintu depan tertutup dan mobilnya berlalu pergi, aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Sebuah beban berat yang selama berbulan-bulan meremukkan dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Penyesalan seringkali datang terlambat saat hal paling berharga sudah berada di ambang kehilangan. Hargailah pasanganmu selagi ia masih ada di sisimu.
Hari-hari tanpa kehadiran Mas Hendra di rumah justru membawa kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Aku fokus mengembangkan bisnis konsultan keuanganku yang kian berkembang pesat, sembari tetap memberikan kasih sayang utuh untuk Arya. Aura wajahku yang dulu muram oleh kelelahan dan tekanan batin kini kembali terpancar terang dengan kepercayaan diri yang baru. Di sisi lain, Mas Hendra benar-benar membuktikan penyesalannya secara nyata. Ia memutuskan hubungan kerja dengan wanita tersebut, memindahkan lokasi kantornya, dan rutin mendatangi konselor pernikahan. Setiap hari ia datang ke rumah hanya untuk membantu mengurus Arya, memasak, dan membersihkan rumah tanpa pernah mengeluh sedikit pun demi merasakan betapa beratnya peran yang dulu kujalani. Perubahan sikapnya yang dramatis itu menarik perhatianku. Ia tidak lagi menuntut atau bersikap dominan, melainkan belajar mendengarkan dan menghargai setiap keputusanku dengan penuh rasa hormat. Aku melihat kesungguhan di matanya, namun hatiku tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk memberikan maaf secara cuma-cuma. Perubahan sejati membutuhkan pembuktian konsisten lewat tindakan nyata dalam waktu yang lama, bukan sekadar janji manis di atas kertas. Memasuki bulan ke-6 dari masa perpisahan sementara kami, perubahan positif dalam diri Mas Hendra semakin terlihat matang. Ia mulai memahami betapa berat dan mulianya peran seorang ibu rumah tangga yang selama ini dianggapnya remeh dan tidak menghasilkan uang. Dalam sebuah kesempatan berbincang di taman rumah, ia menyampaikan permohonan maaf yang paling tulus tanpa ada lagi alasan pembelaan diri. Aku baru sadar betapa bahagianya hidupku dulu saat kamu menyambutku di pintu, dan betapa bodohnya aku menukar ketulusanmu demi kesenangan semu yang merusak, bisiknya dengan suara bergetar. Kalimat itu diucapkannya sambil menyerahkan seluruh kendali aset dan keuangan keluarga ke tanganku sebagai bentuk komitmen total untuk tidak akan pernah membohongiku lagi. Melihat perubahannya yang sungguh-sungguh serta ikatan emosional Arya yang tetap membutuhkan kehadiran seorang ayah yang bertanggung jawab, pertahananku mulai melunak. Namun kali ini, syarat pernikahan kami dirumuskan ulang di atas landasan kesetaraan, saling menghormati, dan keterbukaan finansial yang mutlak. Kesalahan besar bisa menjadi titik balik pendewasaan diri jika seseorang mau mengakui kekurangannya dengan rendah hati dan belajar membenahi diri. Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua tidak diambil karena rasa takut miskin atau ketergantungan, melainkan atas dasar pertimbangan matang tentang pemulihan sebuah keluarga. Kami memulai kembali hubungan ini dari titik nol, seperti dua orang dewasa yang baru belajar membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Mas Hendra kini terbuka dalam segala hal, jadwal kerjanya, isi ponselnya, hingga setiap detail perasaan yang dirasakannya selalu didiskusikan bersama tanpa ada lagi celah rahasia. Aku pun tetap mempertahankan pekerjaan profesional mandiriku agar memiliki keseimbangan antara peran sebagai ibu, istri, dan individu yang berdaya. Ujian badai yang sempat meretakkan rumah tangga kami kini berubah menjadi guru kehidupan yang sangat berharga. Kami belajar bahwa kehangatan pernikahan harus dirawat secara aktif setiap hari lewat komunikasi yang jujur, apresiasi atas pengorbanan kecil, dan rasa empati yang tak boleh padam oleh rutinitas. Kesempatan kedua hanya bernilai jika digunakan untuk membangun hubungan yang lebih sehat, jujur, dan saling menghargai batas kehormatan masing-masing. Waktu terus bergulir, dan rumah kami yang dulu sempat terbungkus dingin kini kembali dipenuhi gelak tawa dan kehangatan yang sejati. Arya tumbuh menjadi anak yang ceria di bawah naungan kasih sayang orang tuanya yang telah sama-sama dewasa secara emosional. Rekaman suara pahit di masa lalu kini tinggal kenangan yang mengingatkan kami betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan. Pria yang berdiri di sampingku saat ini bukanlah lagi suami yang dingin dan egois, melainkan seorang mitra hidup yang menghargai setiap keringat dan pengorbanan yang kuberikan untuk keluarga. Pengalaman pahit ini mengajarkanku bahwa seorang wanita harus tetap memiliki pijakan diri yang kuat, sehingga ia dicintai bukan karena ketakberdayaannya, melainkan karena keindahan jiwa dan keteguhannya. Kami berhasil melewati puncak badai terhebat dalam pernikahan kami, meruntuhkan tembok kesombongan dan kebohongan, serta menggantinya dengan ikatan cinta yang diuji oleh kejujuran murni. Pernikahan kami kini berdiri jauh lebih tangguh menghadapi masa depan. Cinta yang tangguh bukanlah cinta yang tak pernah terluka, melainkan cinta yang sanggup bangkit dari kehancuran lewat pertobatan sejati dan pengampunan yang berkelas. Menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan mulia yang membutuhkan ketahanan mental luar biasa,
Namun bukan berarti seorang wanita boleh melupakan harkat dan kemandirian dirinya. Dalam perjalanan panjang ini, aku belajar bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh status pekerjaan atau pengakuan orang lain, melainkan oleh bagaimana kita menghargai dan menjaga batas kehormatan diri sendiri di hadapan ujian kehidupan. Untuk setiap wanita yang saat ini mungkin sedang berjuang di tengah dinginnya sikap pasangan atau berada di dalam persimpangan jalan pengorbanan, ketahuilah bahwa dirimu sangat berharga. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak menghadapi kebenaran, sebab di balik setiap ujian berat yang menimpa rumah tangga, selalu ada pelajaran berharga yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan bermartabat. Pernikahan adalah perjalanan seumur hidup untuk saling melengkapi dan menjaga janji suci di hadapan Tuhan. Ketika badai datang menghantam, pastikan kamu tidak kehilangan arah dan tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan, kejujuran, serta keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaan yang hakiki bersama orang-orang yang benar-benar tulus mencintaimu. Kesetiaan dan kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam sebuah pernikahan. Harta bisa dicari, namun kepercayaan yang hancur membutuhkan perjuangan seumur hidup untuk dipulihkan kembali. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan dalam sebuah pernikahan harus berjalan beriringan dengan rasa saling menghormati dan komunikasi yang terbuka. Ketika kita memutuskan untuk melangkah bersama pasangan, jangan pernah menganggap remeh pengorbanan kecil yang dilakukan demi keluarga. Jadikanlah kejujuran sebagai benteng utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sebab kebohongan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.